Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh haji bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk pertemuan kali ini aku mau membahas tentang serulah manusia untuk mengerjakan haji. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adin fin nasi fil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Wa'adin fin nasi bil hajj, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Yang dimaksud di sini, sekelompok ahli tafsir mengatakan ketika Ibrahim telah selesai membangun Baitullah, malaikat Jibril mendatanginya, kemudian ia memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Ibrahim menaiki makom dan berseru, "Wahai manusia sekalian, diwajibkan atas kalian ibadah haji di Baitullah, maka penuhilah panggilan Allah kalian. Labbaik Allahumma labbaik. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki," yakni dengan berjalan kaki maksudnya. "Wa ala kulli dhamirin," dan mengendarai unta yang kurus. Makna dhamirin adalah unta yang kurus karena sering dipakai bepergian. Ya'tina, yang datang, yakni unta itu datang membawa penunggangnya untuk menunaikan haji. Penunggangnya di sini berarti orang yang mau melaksanakan ibadah haji ya. Kulli fajjin amiq, dari segenap penjuru yang jauh, yakni dari jalan yang jauh. Zubdatut tafsir min Fathil Qadir. Pada lafaz wa'azin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyeru kepada manusia untuk mengerjakan haji ke Baitullah, tempat yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru saja selesai membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan peristiwa waktu Allah memerintah Ibrahim supaya membangun Ka'bah. Sedang ayat-ayat ini menyuruh orang-orang musyrik itu mengingat peristiwa ketika Allah memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji. Pendapat ini sesuai pula dengan riwayat Ibnu Abbas dari Zubair yang menerangkan
bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepadanya, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ibrahim alaihissalam menjawab, wahai Tuhan, apakah suaraku akan sampai kepada mereka? Allah berkata, serulah mereka, aku akan menyampaikannya. Maka Ibrahim naik ke atas bukit Abi Qubais lalu mengucapkan dengan suara yang keras, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah memerintahkan kepadamu sekalian mengunjungi rumah ini, supaya Dia memberikan kepadamu surga dan melindungi kamu dari azab neraka. Karena itu tunaikanlah olehmu ibadah haji itu. Maka suara itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada dalam tulang sulbi laki-laki dan orang-orang telah berada dalam rahim perempuan dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Maka berlakulah talbiyah. Dengan cara yang demikian itu, talbiyah ialah doa yang diucapkan orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh. Doa itu ialah labbaik Allahumma labbaik. Al-Hasan berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan beliau ialah semua perkataan dan pembicaraan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya perintah melaksanakan ibadah haji ini. Perintah ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah bersama para sahabat dengan mengerjakan haji wada atau haji yang penghabisan ya. Sebagaimana tersebut dalam hadis dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah telah berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atasmu ibadah haji, maka kerjakanlah ibadah haji. Riwayat Ahmad. Jika diperhatikan, maka sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berlawanan, karena perintah menunaikan ibadah haji itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya di waktu beliau selesai membangun Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka perintah itu diberikan pula kepadanya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan umatnya diwajibkan pula menunaikan ibadah haji. Bahkan ditetapkan sebagai rukun Islam yang kelima. Dalam ayat ini juga terdapat perkataan, niscaya mereka akan datang kepadamu. Dari perkataan ini dipahami seakan-akan Tuhan mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa jika Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya manusia akan memenuhi panggilannya itu. Mereka akan berdatangan dari segenap penjuru dunia walaupun dengan menempuh perjalanan yang sulit dan sukar. Siapapun yang memenuhi panggilan itu, baik waktu itu maupun kemudian hari, maka berarti ia telah datang memenuhi panggilan Allah seperti Ibrahim dahulu telah memenuhi pula. Ibrahim dahulu pernah Allah perintahkan datang ke Mekah yang masih sepi. Ibrahim memenuhinya walaupun perjalanannya sukar. Melalui terik panas padang pasir yang terbentang antara Mekah dan Syria. Perintah itu telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Ibrahim bersedia menyembelih anak kandungnya Ismail semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Karena itu, Allah akan menyediakan pahala yang besar untuk Ibrahim, dan pahala yang seperti itu akan Allah berikan pula kepada siapa yang berkunjung ke Baitullah ini, terutama bagi orang yang sengaja datang ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Perkataan ini merupakan penghormatan bagi Ibrahim dan menunjukkan betapa besar pahala yang disediakan Allah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah. Para ulama sependapat bahwa
Datang ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji dibolehkan mempergunakan kendaraan dan cara-cara apa saja yang dihalalkan, seperti dengan berjalan kaki, dengan kapal laut, atau dengan pesawat terbang, atau dengan kendaraan melalui darat, dan sebagainya. Tetapi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pergi menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kendaraan melalui perjalanan darat itu lebih baik dan lebih besar pahalanya, karena cara yang demikian itu mengikuti perbuatan Rasulullah. Dengan cara yang demikian diperlukan perbelanjaan yang banyak, menempuh perjalanan yang sukar, serta menambah syiar ibadah haji, terutama di waktu melalui negara-negara yang ditempuh selama dalam perjalanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan kaki lebih utama dari berkendaraan, karena dengan berjalan kaki lebih banyak ditemui kesulitan-kesulitan daripada dengan berkendaraan. Dalam masalah ini, berkendaraan atau tidak adalah masalah teknik saja. Secara umum, Islam tidak menghendaki kesukaran tetapi kemudahan. Islam juga tidak membebani seseorang sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Ini cuma masalah teknik saja ya. Jadi pilih saja yang mudah-mudah saja. Islam itu tidak memilih menghendaki kesukaran tetapi kemudahan. Dan melaksanakan ibadah haji baik dengan kendaraan ataupun dengan berjalan kaki pasti akan memperoleh pahala yang besar dari Allah jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah. Yang dinilai adalah niat dan keikhlasan seseorang serta cara-cara melaksanakannya. Sekalipun sulit perjalanan yang ditempuh, tetapi niat mengerjakan haji itu bukan karena Allah, maka ia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Allah. Bahkan sebaliknya ya, ia akan diazab dengan azab yang sangat pedih karena niatnya itu ya. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan sedikit ya, jika seseorang telah sampai di Mekah dan melihat Baitullah, kita disunahkan untuk mengangkat tangan ya, jangan lupa. Sebagaimana tersebut dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diangkat kedua tangan pada 7 tempat, yaitu pada pembukaan sholat, waktu menghadap Baitullah, waktu menghadap Bukit Sofa dan Bukit Marwah, waktu menghadap 2 tempat yaitu Arafah dan Musdalifah, dan waktu melempar 2 jumroh. Riwayat Ahmad. Hadis ini diamalkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.